Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau berkonsultasi tentang jodoh. Dulu saya berkomitmen dengan seorang ikhwan untuk sama-sama serius. Di awal komitmen itu saya minta restu keluarga. Awalnya direstui. Seiring berjalannya waktu, ujian demi ujian silih berganti. Dari ayahnya yang sakit lalu meninggal, disusul lagi saudaranya. Saya sakit setahun. Niat baik kami tertunda bertahap sampai kami terus menabung dikarenakan jarak kami yang lumayan jauh. Saya di Kalimantan Barat, dia ada di Kalimantan Tengah. Saya bungsu dari 3 bersaudara, dia juga bungsu dari 3 bersaudara. Perlahan orang tua saya berubah-ubah, sebentar merestui, sebentar ragu. Terlebih lagi melihat perkembangan usaha kecil-kecilan saya mulai berkembang. Awalnya dia hendak menunggu, namun kami terhalang keadaan. Dia tinggal berdua bersama ibunya, jadi hendak segera menikah. Sedangkan keadaan keluarga kami masih belum stabil. Yang ingin saya tanyakan ialah, apakah ujian-ujian ini adalah tanda kami tidak berjodoh, Bu ya? Atau hanya ujian-ujian sebelum menikah? Sebab sebelum komitmen saya istikharah, dan dia datang dengan tersenyum 2 kali. Lalu setelah ujian-ujian hadir, istikharah saya tak kunjung dapat jawaban pasti. Kadang ada hal-hal yang semakin meyakinkan saya untuk bertahan, seperti dari segi agamanya dan caranya menasihati. Namun kadang pula ada hal-hal yang meragukan. Mohon solusinya, Bu ya. Baik, bismillah. Di saat kita punya kemauan atau keinginan, maka baginda Nabi mengajarkan keinginan itu kan munculnya adalah artinya istikharah itu setelah ada kemauan, dan kemauan tentu ada sebabnya. Dan untuk menghadirkan kemauan itu kita bisa memilih. Jadi misalnya ada wanita mungkin ada beberapa laki-laki. Setelah ada beberapa laki-laki, Anda pelajari dulu mana yang baik, mana yang ini, mana yang sesuai secara agama dan seterusnya. Setelah Anda menemukan dia, baru nanti langkah selanjutnya. Di saat hati belum terpaut, maka melakukan sholat istikharah. Dan sholat istikharah ini tidak harus Anda melihat mimpi atau apapun. Yang jelas sholat istikharah itu setelah Anda cocok dengan pilihan tersebut, maksudnya pilihan itu adalah layak. Nah, kalau nggak layak ngapain di istikharah? Misalnya apa? Calon, ada seorang laki-laki mau melamarmu, dia sekarang masih aktif maling. Kemudian dan juga plus tambahannya nyopet. Kemudian ini masa gitu? Ya gitu nggak usah pakai istikharah itu. Jadi makna istikharah adalah memang terpilih, tapi kita tidak mendahulukan akal dan hawa nafsu kita. Setelah ia terpilih secara zahir, baru kita serahkan kepada Allah dengan istikharah. Dan di dalam istikharah ini tidak harus ada mimpi dan sebagainya. Kemudian di saat terjadi suatu musibah, bukan berarti ingat keterangan. Ini penjelasan. Di saat terjadi sesuatu musibah di rumah kita setelah istikharah, jangan kita suka tasya'um seperti sebagian orang mengatakan, wah ini alamat celaka. Suatu ketika ada satu orang yang tunangan setelah khidbah itu rupanya di perjalanan pulang itu ya mobilnya itu nabrak. Ini kok bodoh banget ini orang, mobilnya nabrak, ya kan? Ini keluarga perempuan, mobilnya nabrak, langsung minta diputusin. Kenapa? Dianggap tanda jelek. Masya Allah. Ya rugi, laki-laki yang baik, sangat soleh, dan dia adalah laki yang cuman gara-gara meyakini omongan semacam ini, waduh ini alamat celaka, ini langsung minta dibatalin. Justru kalau orang beriman bisa jadi ini adalah pengupen untuk menjadi tambah. Allah akan beri ujian, dengan ujian ini maka akan semakin istimewa, bisa jadi. Kok malah tasya'um, berprasangka buruk kepada Allah, maka ya rugilah dia, sehingga dibatalin ya kayaknya. Sudah batalin akhirnya jadi retak. Barang kan baru tunangan baru selesai, langsung gara-gara mobilnya nyerempet saja langsung dibatalin. Nah, ini adalah tasya'um, satu keyakinan nggak boleh ada di dalam kaum muslimin. Nah, kemudian Anda melihat kejadian-kejadian itu kini, bagaimana? Apakah ini ada tanda cocok, tidak cocok? Gak ada urusannya, tidak ada tanda cocok. Yang penting Anda sudah melihat calon itu benar secara zahir, kemudian Anda istikharah, sudah Anda tunggu pada waktunya nanti. Yang penting cara menunggunya apa? Kalau tandanya Anda benar, tidak melanggar syariat Nabi SAW, menunggunya Anda menanti dengan adab, dengan akhlak, dengan iman, dengan kebaikan, maka di saat itulah maka pada akhirnya nanti itu yang akan menjadi apa yang Allah pilihkan. Bisa jadi karena Allah sayang kepada seseorang, padahal sudah berencana macam-macam, dibatalin oleh Allah. Tapi pembatalan ini adalah demi kemaslahatan dia, Allah yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan, seperti itu. Kalau misalnya tadi dilanjut dengan kadang komunikasi dan sebagainya, tapi masih dengan adab-adabnya, itu gimana, Bu ya? Itu perlu kejujuran, sebab Anda dan dia itu min plus itu kadang-kadang nyala mendadak. Jadi nggak kita harus waspada dalam demikian itu.
Jadi setan pandai sekali. Setan sudah punya pengalaman menjerumuskan manusia mulai dari Nabi Adam loh ya. Jadi jangan main-main. Batasi, selesai. Bahkan mungkin dengan Anda membatasi komunikasi dengan serius, maka disitulah muncul semangat lebih lagi untuk bisa mempercepat pernikahan dan seterusnya.